Episode kali ini saya buka dengan pertanyaan, apa itu eksorsisme atau eksorsis? Sebelum kita melangkah semakin jauh masuk ke kisah tragis dari Annelies Michel. Kalau menurut Wikipedia, eksorsisme dari bahasa Latin akhir exorcismus yang berasal dari bahasa Yunani exorkizein atau mendesak. Ini adalah sebuah praktik atau bentuk kegiatan untuk mengusir setan atau makhluk halus atau entitas atau roh jahat dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan atau mengalami gangguan. Praktik ini pada dasarnya sudah cukup tua, sudah cukup lama juga ya, menjadi bagian dari sistem kepercayaan atau agama di berbagai negara. Orang yang melakukan eksorsisme dikenal dengan sebutan eksorsis, adalah seorang yang berprofesi sebagai rohaniawan, atau seorang yang dipercaya memiliki kekuatan atau kemampuan khusus. Eksorsis bisa menggunakan doa-doa dan juga hal-hal religius seperti mantra, gerak-gerik, simbol gambar atau patung orang suci, jimat, dan yang lainnya. Sang eksorsis seringkali juga memohon bantuan Tuhan atau beberapa malaikat untuk ikut campur di dalam eksorsisme. Dan kegiatan eksorsisme tergambar jelas dalam film tahun 2005 yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Dan ceritanya ini based on true story ya, jadi ini benar-benar terjadi. Jadi bukan fiksi, dan kisah ini benar-benar didasarkan pada pengalaman sebenarnya dari seorang gadis Jerman bernama Annelies Michel. Annelies Michel adalah seorang gadis cantik yang lahir di Bavaria, Jerman Barat pada tanggal 21 September 1952. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat taat beragama. Kehidupan masa kecilnya menyenangkan sebagaimana anak-anak seusianya. Keluarganya merupakan penganut Katolik yang taat dan Michel dididik secara ketat. Karena didikan agama dari keluarganya yang ketat, Michel sering berdoa untuk menghapuskan dosa-dosanya saat dia pernah mengalami kecanduan akan narkoba. Tapi semuanya berubah sejak ia tiba-tiba pingsan di sekolahnya. Ia seperti linglung, mengigau, hingga dianggap kerasukan roh jahat. Saat itu Annelies berusia 16 tahun. Setahun kemudian, Annelies kembali mengalami kejadian serupa. Ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lalu tanpa sebab marah-marah. Tubuhnya juga mulai kejang-kejang, dan ini membuat dia bergerak tanpa terkendali. Orang tuanya lantas membawa Annelies ke seorang ahli saraf. Di tempat ini dokter mendiagnosisnya menderita epilepsi lobus temporal. Ini adalah sebuah kelainan yang membuatnya kejang, bahkan juga kehilangan ingatan, serta memicu halusinasi. Setelah didiagnosis, Annelies mulai minum obat untuk epilepsinya. Ia juga percaya diri masuk ke bangku perkuliahan dengan mendaftarkan di Universitas Würzburg pada tahun 1973. Namun, obat-obatan yang diberikannya gagal membantunya untuk pulih, dan seiring berjalannya waktu, kondisinya ternyata kian memburuk. Meskipun dia masih minum obatnya, keluarga terdekatnya mulai percaya bahwa dia dikuasai oleh iblis. Sehingga keluarga menganggap perlunya untuk mencari solusi di luar metode kedokteran. Dugaan ini semakin menguat setelah Annelies mengaku kerap melihat wajah iblis atau gangguan-gangguan astral, bahkan mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang paling dia ingat adalah ucapan yang mengatakan bahwa dirinya dikutuk dan akan membusuk di neraka. Suara-suara itu sering terdengar jelas hanya di kuping Annelies. Akhirnya, keluarganya pun mencoba mencari pertolongan ke para pendeta untuk membantu mengeluarkan iblis tersebut. Tapi sayangnya belum ada yang bersedia. Annelies makin hari makin tak terkendali. Ia merobek pakaiannya, merangkak di bawah meja, menggonggong seperti seekor anjing selama 2 hari. Dia juga memakan laba-laba, menggigit bangkai kepala burung, bahkan menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Orang yang pertama kali mengetahui bahwa Annelies telah dirasuki oleh roh jahat adalah seorang wanita tua yang mendampingi Annelies ketika ia berziarah. Wanita itu menyadari keanehan pada diri Annelies ketika dia berulang kali menghindar pada saat melewati lukisan Yesus. Annelies juga menolak ketika diberi air suci dari sumber mata air. Wanita itu juga mengatakan bahwa ia kerasukan aura yang berbeda ketika berada di dekat Annelies. Bahkan seorang dukun dari kota terdekat memeriksa Annelies dan ia menyimpulkan kalau Annelies memang sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Orang tua Annelies meminta ritual pengusiran roh jahat kepada dukun itu, namun dukun itu menolak dan akhirnya mereka meminta bantuan kepada uskup setempat. Siapakah orang yang melakukan ritual pengusiran roh jahat? Nah, orang tua Annelies yang putus asa saat itu kemudian meminta bantuan seorang uskup untuk menyembuhkan Annelies.
Uskup yang bernama Joseph Stengel ini kemudian menugaskan 2 orang pendeta, yaitu Pastor Arnold Trans dan pendeta Ernst Alt. Keduanya ditugaskan oleh sang uskup untuk melakukan ritual pengusiran besar terhadap Annelies Michel. Atas izin dari Joseph Stengel, seorang uskup setempat, akhirnya Ernst Alt dibantu Arnold Trans mulai melakukan ritual eksorsisme. Eksorsisme memang telah ada di berbagai budaya, bahkan juga agama selama ribuan tahun. Namun prakteknya menjadi populer di gereja Katolik pada tahun 1500-an dengan para imam yang menggunakan ungkapan Latin Vade retro satana atau kembalilah setan. Praktek eksorsisme Katolik dikodifikasikan dalam Rituale Romanum. Ini sebuah buku praktek Kristen yang dikumpulkan pada abad ke-16. Pada tahun 1960-an, eksorsisme sangat jarang terjadi di kalangan umat Katolik. Namun peningkatan film dan buku seperti The Exorcist di awal 70-an menyebabkan minat baru terhadap praktek ini. Pastor Arnold Trans adalah mantan misionaris di Cina, sedangkan pendeta Ernst adalah seorang pendeta biasa di tempat asalnya. Mereka berdua melakukan ritual pengusiran roh jahat terhadap Annelies Michel selama 10 bulan yang terdiri dari 67 sesi. Setiap minggu, kadang dilakukan 1 atau 2 sesi ritual. Beberapa sesi bahkan berlangsung hingga 4 jam. Menurut The Washington Post, Annelies mulai melihat sesosok setan pada setiap orang yang dilihatnya saat ia mulai mengalami gejala aneh. Ya, ini mungkin menjelaskan mengapa Annelies sering histeris secara tiba-tiba. Bahkan kedua pendeta tadi yakin bahwa sejak mereka melakukan ritual pengusiran, roh yang merasuki Annelies makin memperparah keadaan Annelies. Lalu, roh jahat apa sih yang merasuki Annelies? Annelies sendiri mengatakan kepada 2 pendeta itu bahwa ada beberapa roh yang memasuki dirinya. Dia menyebutkan ada roh Judas Iskariot, Adolf Hitler, Nero, Cain, dan juga Fleischmann. Dan yang paling kuat yaitu Lucifer. Bayangkan, 6 entitas atau 6 roh jahat yang masuk sekaligus ke dalam tubuh Annelies. Dia menyebutkan bahwa sisi gelap dari dirinya juga turut merasukinya. Mereka menyebut bahwa setidaknya ada 6 iblis yang menguasai tubuh Annelies. Kedua pendeta ini bahkan kerap berhadapan dengan roh Lucifer yang menolak untuk keluar dari tubuh Annelies. Mereka mengatakan bahwa roh ini adalah roh yang paling sulit untuk dihadapi. Semua roh ini saling berperang memperebutkan tubuh Annelies. Selama 10 bulan, Annelies menghadapi penyiksaan dalam ritual eksorsisme. Tubuhnya mulai tak kuat. Ia berhenti makan dan juga minum. Ritual eksorsisme dipenuhi dengan sesi interogasi terhadap sang setan. Interogasi berkisar, pertanyaan-pertanyaan, mengapa masuk ke dalam orang ini, bagaimana mereka bisa sampai merasuki, dan mengapa dikirim. Apabila memang dikirim oleh seseorang yang punya niatan jahat. Kapan mereka berencana untuk meninggalkan? Apa pesan yang disampaikan? Dan jelas, pertanyaan kunci, siapa nama setan yang ada di dalam tubuh Annelies? Prinsip dialog ini adalah mengetahui identitas dari setan yang merasuk sehingga dapat diusir dengan doa-doa yang tepat. Lebih dari 40 kaset audio telah direkam dalam sesi ritual eksorsisme pada Annelies. Nah, kita dengarkan salah satu rekaman kaset audio eksorsisme dilakukan terhadap Annelies. Ini dia. Annelies telah menjalani 67 sesi ritual pengusiran roh jahat selama 10 bulan. Dan selama itu pula, Annelies mengalami sejumlah kerusakan pada bagian tubuhnya. Ligamen di lututnya telah pecah, kakinya juga mengalami kelumpuhan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, ia pun mengalami dehidrasi parah. Hal terakhir dari ritual eksorsisme adalah pada tanggal 30 Juni 1976, di mana Annelies sangat menderita akibat radang paru-paru. Tubuhnya sangat kurus karena kekurangan gizi dan mengalami demam tinggi, ditambah lagi kelelahan yang amat sangat. Sambil berlutut dibantu oleh kedua orang tuanya, dia memohon untuk mengakhiri ritual karena membuatnya sangat menderita. Dan pada tanggal 1 Juli 1976, penderitaan Annelies berakhir dengan kematian. Ternyata tindakan Annelies selalu menolak untuk makan karena dia percaya bahwa tindakannya itu akan mempercepat kematiannya. Dan itu satu-satunya cara untuk mengusir roh-roh jahat yang telah merasukinya.
Tapi tentunya hal ini membuat dirinya semakin rapuh dan kedua orang tuanya sangat sedih. Oh ya, sebelum kematiannya Annelies sempat mengutarakan kata-kata terakhirnya. Beg for absolution. Kalimat ini ditujukan kepada kedua pendeta yang telah berusaha menolongnya. Dan untuk ibunya, kalimat terakhir yang ia ucapkan, Mother, I'm afraid. Mam, saya takut. Mengapa Annelies Michel dirasuki roh-roh jahat? Belum ada keterangan pasti mengenai penyebab Michel dirasuki oleh roh-roh itu. Dia adalah seseorang yang religius. Begitu juga dengan keluarganya. Hanya saja 4 tahun sebelum Annelies lahir, rupanya ibunya melahirkan seorang anak hasil hubungan gelapnya yang bernama Martha. Ketika Annelies masih kecil, ibu Michel mendorongnya untuk melakukan penebusan dosa atas dosa yang dilakukan oleh ibunya dahulu. Pendeta yakin ini adalah sebab utama Annelies dirasuki oleh roh-roh itu. Karena ini seharusnya tidak terjadi. Ini adalah pengorbanan seorang anak kepada ibunya. Penjelasan dari pendeta Ernst. Kisah tentang Annelies mengguncang publik Jerman saat itu. Terutama setelah orang tua Annelies dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan. Jaksa senior memerlukan waktu lebih dari 2 tahun untuk memeriksa serta menyelidiki kasus Annelies ini untuk dilimpahkan ke pengadilan. Lamanya investigasi karena memilah-milah begitu banyaknya fakta-fakta yang aneh pada kasus tersebut. Orang tua Annelies dan kedua pastor dituduh lalai oleh jaksa senior. Kemudian kasus ini berlanjut dengan 2 pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan kematian Annelies Michel? Dan siapa yang bertanggung jawab? Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 6 bulan masa percobaan hukuman. Nah, di episode kisah tentang Annelies mengguncang publik Jerman saat itu. Terutama setelah orang tua Annelies dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan. Jaksa senior memerlukan waktu lebih dari 2 tahun untuk memeriksa serta menyelidiki kasus Annelies ini untuk dilimpahkan ke pengadilan. Lamanya investigasi karena memilah-milah begitu banyaknya fakta-fakta yang aneh pada kasus tersebut. Orang tua Annelies dan kedua pastor dituduh lalai oleh jaksa senior. Kemudian kasus ini berlanjut dengan 2 pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan kematian Annelies Michel? Dan siapa yang bertanggung jawab? Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 6 bulan masa percobaan hukuman terhadap kedua pendeta tadi dan juga keluarga Annelies. Tuduhannya adalah mereka dianggap menghalangi upaya medis untuk melakukan pertolongan terhadap Annelies. Namun rupanya seorang pengacara membela mereka karena merasa apa yang dilakukan pihak keluarga dan pendeta tadi adalah upaya untuk menyembuhkan Annelies. Untuk membenarkan tindakannya, mereka membawa rekaman ritual tersebut ke pengadilan. Tapi akhirnya kedua imam tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa pencobaan. Orang tua Annelies dibebaskan dari hukuman karena mereka sudah dianggap cukup menderita, sebuah kriteria hukuman dalam hukum Jerman saat itu. Hal yang mengejutkan adalah bahwa orang-orang yang terkait kasus ini merasa benar-benar percaya bahwa Annelies memang dirasuki roh jahat. Ungkapan ini dikatakan oleh Franz Bartel yang melaporkan dalam persidangan untuk surat kabar harian regional Main Post. Kemudian sebuah konferensi pers dari Keuskupan Jerman menyatakan bahwa tidak ada kasus kerasukan pada Annelies Michel. Dengan kata lain, menyangkal keterlibatannya pada kasus ini. Namun hal itu tidak menyurutkan animo masyarakat untuk mendukung perjuangan Annelies melepaskan diri atas kuasa setan yang merasukinya. Begitu banyak orang percaya, Annelies tidak mendapatkan kedamaian hingga maut menjemputnya. Pada suatu waktu, makam Annelies digali 11,5 tahun setelah kematiannya, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa mayatnya memang telah membusuk, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Annelies meninggal seperti manusia yang meninggal normal. Hingga hari ini, banyak masyarakat yang prihatin dan datang untuk berziarah dan memanjatkan doa rosario untuk ketenangannya. Juga untuk mengenang perjuangan Annelies Michel melawan kekuatan jahat setan yang merasukinya. Pada tahun 1999, Kardinal Medina Estefs mempresentasikan kepada para jurnalis versi baru dari Rituale Romanum atau ritual eksorsisme yang telah digunakan oleh Gereja Katolik sejak 1614. Pembaruan ini disebut The Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam atau dikenal sebagai eksorsisme untuk milenium mendatang. Di bawah naungan Paus, pemimpin tertinggi umat Katolik yang berkuasa saat itu menyetujui dan mengizinkan ritual eksorsisme baru tersebut digunakan di seluruh dunia. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang berjuang untuk keyakinan dan harapan. Ada pengorbanan sebagai harga yang harus dibayarkan untuk kepercayaan tersebut. Annelies Michel harus merelakan dirinya disiksa oleh iblis atau kuasa gelap untuk membuktikan bagi dunia bahwa iblis itu
benar-benar ada.